Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 371-375, Tian Yongsan akhirnya menyadari bahwa Wei Huaqiang yang bermain aneh lagi. Memikirkan hal ini, Tian Yongsan merasa sedikit gugup. Dia mengangguk ke Wang Weiqi dan yang lainnya, dan berkata, "Selamat datang, para pemimpin." Wang Weiqi mendengus secara simbolis, lalu membawa semua orang ke kursi kosong di belakang kelas. Para siswa di kelas 1, kelas 3 semuanya menatap Wang Weiqi dan yang lainnya. Mereka berada di ujung barisan dan melihat Wei Huaqiang di sana. Hu Gang memperingatkan Wei Huaqiang sebelumnya bahwa jika dia berani masuk ke ruang kelas-kelas 1 tahun ketiga, dia tidak akan pernah selamat. Alhasil, Wei Huaqiang masuk lagi dengan angkuh. Hu Gang langsung marah, berdiri dan menunjuk hidung Wei Huaqiang, dan membuka mulutnya untuk memarahi. Pada saat ini Tian Yongsan mendengus dan berkata, "Hu Gang, duduklah untukku." Hu Gang kemudian duduk dengan marah. Lagi pula, ada orang luar yang hadir, dan dia tidak bisa membiarkan Tian Yongsan kehilangan muka, jadi dia harus menahannya, napasnya dulu duduk. Hao Shengxian sedikit malu, mengupil dan berkata, "Wang Chu, dan para pemimpin, jangan khawatir, siswa ini sangat senang melihatmu dan ingin berdiri untuk menyambutmu." Setelah semua orang duduk, Hao Shengxian berkata kepada Tian Yongsan, "Silakan, jangan gugup, berpura-pura saja kita tidak ada." Tian Yongsan mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu saya akan melanjutkan kelas." Kemudian, dia menulis di papan tulis garis tulisan di papan tulis. "Nah, siswa, mari kita lanjutkan kelas berikutnya. Seperti yang saya katakan tadi, salinan iklan yang bagus dapat membuat semua orang mengingatnya sekaligus. Ini adalah kekuatan bahasa. Lalu semuanya, tolong pikirkan, apa yang bisa membuat Anda mengingat apa tentang iklan yang kamu ingat?" Tian Yongsan bertanya. Tidak ada seorang pun di bawah yang mengangkat tangan. Tian Yongsan sedikit malu, dan langsung memanggil Gao Zuang. "Baiklah, siswa Gao Zuang, tolong jawab saya." Beberapa siswa diam-diam menutup mulut mereka dan tertawa. Gao Zuang berdiri dengan malu, karena ada orang luar di sekitarnya. Dia takut akan mempermalukan Tian Yongsan, jadi dia sedikit gugup. Tian Yongsan tidak punya pilihan selain terus membimbing. Dia berkata, "Kamu pasti pernah menonton drama TV. Ada 40 menit iklan dalam serial TV 10 menit. Apakah kamu tidak ingat sama sekali?" Gao Zuang menggaruk kepalanya. "Sepertinya aku ingat." "Benar, di antara iklan yang Anda ingat, mana yang paling menarik bagi Anda?" "Coba pikirkan," lanjut Tian Yongsan. Gao Zuang berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menamparkan kepalanya. Aku memikirkannya." "Ada apa?" tanya Tian Yongsan. "Tidak cocok untuk anak-anak," kata Gao Zuang. Gelak tawa pun langsung menggema di kelas. Tian Yongsan sangat malu. Gao Zuang tersipu. Dia bodoh pada awalnya, tetapi sekarang semua orang tertawa ketika melihatnya, mengetahui bahwa dia tampaknya telah mempermalukan Tian Yongsan. Dia menatap Tian Yongsan dengan malu. Tian Yongsan sangat menyesalinya. Dia seharusnya tidak menelepon Gao Zuang. Sampai Hao Shengxian berteriak, "Jangan bicara!" Semua orang diam. Tian Yongsan berdehem dan melanjutkan ceramah. Kita baru saja berbicara tentang kekuatan bahasa. Dapat menyelesaikan konflik. Mari kita lihat contoh seperti itu." Xiao Ming membeli pot mimosa di Mobao. Setelah menerima barang, Xiao Ming tidak sabar untuk menyentuh daunnya dengan tangannya. Tetapi Xiao Ming menemukan bahwa mimosa ini sama sekali tidak pemalu. Xiao Ming sangat bingung, dan lalu tanyakan kepada pelayan apakah dia mengirim mimosa palsu. "Siswa, pikirkanlah, jika Anda adalah pelayan, bagaimana Anda menjelaskannya kepada Xiao Ming?" Tetap saja tidak ada yang mengangkat tangan. Tian Yongsan tidak punya pilihan selain membangunkan Juanzi, karena Juanzi tampaknya lebih pintar. Juanzi berpikir sejenak, dan berkata, "Begitu, guru, saya akan mengatakan ini. Hai, sayangku, pertama-tama, keluarga kita tidak mungkin menjual produk palsu. Dalam kasus Anda,
Mungkin karena pot mimosa ini relatif tidak tahu malu, kamu harus lebih sering mempermalukannya, dan butuh kesabaran untuk menanam tanaman. Ayo, ayo. Tepat ketika Juanzi selesai berbicara, para siswa di kelas kembali tertawa. Wajah Tian Yongsan memerah lagi. Juanzi menggaruk kepalanya dan bertanya, apakah saya salah? Hao Shengxian berteriak lagi, dan semua orang terdiam. Hao Shengxian memandang Wang Weiqi dengan malu, dan berkata, "Yah, Wang Chu, kamu tidak tahu, guru kita Tian sangat baik, gaya mengajarnya adalah untuk menghibur dan mengajar, memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengetahuan sambil tertawa." Wei Huaqiang berkata sambil tersenyum, "Dapatkan pengetahuan. Saya ingin bertanya kepada siswa pengetahuan apa yang telah mereka peroleh. Bukankah metode pengajaran ini lucu?" Wajah Hao Shengxian sedikit jelek, dan dia berkata, "Wei Huaqiang, jangan lupa bahwa kamu juga guru pertama dari sekolah menengah kelima." Dia bermaksud mengingatkan Wei Huaqiang untuk tidak mengarahkan sikunya keluar. Wei Huaqiang mendengus dingin. "Itu karena saya seorang guru dari sekolah menengah nomor 5 sehingga saya mengatakan ketidakadilan ini." "Tidak adil?" Hao Shengxian sedikit kesal. Sepertinya Wei Huaqiang sedang mencari masalah hari ini. "Saya hanya ingin tahu, seberapa bagus Tian Yongsan, seorang guru yang baru saja lulus belum lama ini. Mengapa dia bisa menjadi kepala sekolah, bisa membuat begitu banyak lelucon di kelas, yang menunjukkan seperti apa dia di kelas?" Wei Huaqiang mencoba yang terbaik untuk meremehkan Tian Yongsan. Alasan mengapa dia memperlakukan Tian Yongsan seperti ini adalah karena Tian Yongsan merebut posisi kepala sekolah kelas 1 tahun ketiga sekolah menengah, dan dia membalas dendam. Sama sekali tidak terlihat bahwa pria ini telah mengejar Tian Yongsan dengan segala cara sebelumnya. "Penjahat yang membuat masalah," kata Juanzi dengan marah. "Hanya kamu sampah? Apa kamu, bisakah kamu membandingkan dengan guru Tian?" Hu Gang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berdiri, menunjuk ke hidung Wei Huaqiang dan mengutuk. Seluruh kelas menjadi kacau dalam sekejap, dan semua siswa mulai memarahi Wei Huaqiang satu demi satu. Meskipun Wei Huaqiang dimarahi, dia mencibir di wajahnya, dia sangat ingin melihat pemandangan seperti itu. Semakin kacau kelasnya, semakin bahagia dia. Hao Shengxian berteriak lagi, "Tenang aku, jangan bicara." Tapi kali ini, tidak ada yang memperhatikannya. Wang Weiqi menamparkan meja. "Kalian para siswa ingin memberontak? Bukan, ini." Alih-alih menakuti Hu Gang dan yang lainnya, membuat mereka semakin marah, dan bahkan Wang Weiqi memarahi mereka. Apakah kamu di sini untuk memeriksa? Kamu terlihat seperti anjing berjas." "Itu benar, lihat dirimu. Kamu memakai banyak minyak, kamu hampir siap untuk terbakar. Dan kamu masih berpura-pura, kembali dan cuci rambutmu." Para siswa tertawa sebentar. Wajah Wang Weiqi memerah. Tian Yongsan dengan cepat berteriak, semuanya berhenti bicara. Kemudian semua orang terdiam. Saya melihat Wei Huaqiang membisikkan sesuatu ke telinga Wang Weiqi lagi. Wang Weiqi berdiri dari kursinya dengan wajah muram, dan mencibir, Guru Tian, kamu benar-benar cakap, dan para siswa ini benar-benar mendengarkanmu." Kata Tian Yongsan dengan wajah memerah, "Permisi." Wang Weiqi mendengus, "Kamu tidak perlu mengatakannya, kamu bisa menjadi guru kelas dengan kemampuan dan level mengajarmu, aku sangat meragukannya." Hao Shengxian menjelaskan, "Wang Chu, sebenarnya, Anda tidak mengetahui situasinya, bukan karena kemampuan mengajar guru Tian tidak baik, tetapi karena siswanya relatif lemah, jadi mengajar membutuhkan kesabaran. Tenang saja." Wei Huaqiang mendengus dingin, "Tuan Hao, mengapa Anda terus mengatakan hal-hal baik untuk Tuan Tian? Pada awalnya, saya bertanya-tanya mengapa Anda bersikeras agar Tuan Tian menjadi kepala sekolah kelas 1 senior 3. Hao orang bijak bertanya, apa maksudmu? Hehe, menurutku kemampuanku lebih baik daripada guru Tian, mengapa kamu tidak memilihku? Apakah ada sesuatu di antara kalian? Ada apa? Aku tidak tahu." Wei Huaqiang mencibir. Tian Yongsan tersipu dan berkata, "Jangan berdarah di sini." Wang Weiqi mendengus, dan dia berkata kepada Tian Yongsan dengan dingin,
Kemampuan pribadimu membuatku merasa tidak pantas. Kupikir kamu harus melepaskan posisi kepala sekolah. Selain itu, saya pikir kemampuan Anda sebagai guru tidak cukup. Saya sarankan Anda belajar lebih banyak, ambil kembali sertifikat kualifikasi guru. Apa maksudmu? Tanya Tian Yongsan. Wang Weiqi berkata, yang saya maksud adalah bahwa kualifikasi mengajar Anda akan dicabut, kecuali jika Anda mendapatkan sertifikat kualifikasi baru. Jika tidak, Anda tidak dapat terus menjadi guru. Hao Shengxian berkata dengan marah, kamu terlalu banyak, Guru Tian tidak melakukan kesalahan apapun. Salah? Bagaimana Anda bisa membatalkan kualifikasi guru orang lain begitu saja? Wei Huaqiang menyombongkan diri di samping. Direktur Hao, Anda tidak ingin berbicara atas nama Guru Tian, akankah penilaian Wang Chu salah? Dia dan Wang Weiqi diam-diam bertukar pandang. Hao Shengxian terus bersikeras, saya kira tidak, itu tidak pantas untuk Anda. Wang Weiqi mendengus, sekarang ada beberapa ahli di bidang pendidikan. Anda dapat bertanya kepada mereka, apakah pantas bagi saya untuk melakukan ini? Dia adalah seorang ahli, tapi dia mengikuti jejak Wang Weiqi. Sekarang Wang Weiqi telah berbicara, beraninya mereka membantah. Hanya mengangguk dan tetap diam. Hao Shengxian tidak bisa memikirkan solusi yang baik untuk sementara waktu. Mungkinkah Tuan Tian benar-benar dikutuk? Saat ini, Hu Gang dan kelompok muridnya berhenti. Mereka semua berdiri dan memarahi. Mengapa Guru Tian melakukannya dengan sangat baik, tetapi kami tidak belajar dengan baik? Mengapa kami harus menyalahkan Guru Tian? Dari mana asalmu? Kembalilah padaku. Hu Gang adalah yang terpanas, dan dia yang pertama datang dan memarahi. Wang Weiqi juga menjadi marah. Kalian para siswa sama sekali tidak sopan. Sungguh sekelompok orang yang tidak berpendidikan. Aku tidak tahu bagaimana orang tuamu mendidikmu. Wang Weiqi tidak tahu dari mana orang tua siswa ini berasal. Jika dia tahu, dia tidak akan berani berbicara seperti itu. Wei Huaqiang buru-buru menghentikan Wang Weiqi untuk terus berbicara. Tapi sudah terlambat, apa yang dikatakan Wang Weiqi, kata sudah mengatakannya. Apakah Anda pikir saya tidak mengajar anak-anak dengan baik? Pada saat ini, seorang pria membuka pintu dan masuk. Dia tinggi dan kekar, mengenakan jas, dan gaya rambutnya yang rapi terlihat sangat bagus. Tidak lain adalah ayah Hu Gang yang nakal. Wang Weiqi tercengang saat melihat Hu Zuofei. Mengira ini bukan taipan real estate di kota Luzhu, kenapa dia ada di sini? Bos Hu, aku pernah melihatmu di TV, mengapa kamu ada di sini? Wang Weiqi berkata dengan hormat, aku akan datang dan melihat anakku, Hu. Zuofei berkata, apa, putramu ada di sini? Wang Weiqi bahkan lebih tercengang. Hehe, yang kamu tegur karena tidak punya tutor adalah anakku. Hu Zuofei mencibir. Ayah, teriak Hu Gang dengan penuh kemenangan. Wang Weiqi sangat ketakutan sehingga dia telah menyinggung Hu Zuofei secara tidak sengaja. Hei, bukankah kamu hebat barusan? Ini ayahku, jangan bilang aku tidak punya tutor. Bicaralah dengan ayah saya, ajari ayah saya cara mendidik saya. Hu Gang mencibir ke samping, jangan berani. Wang Weiqi menyeka keringat dinginnya. Wei Huaqiang berkata dengan cepat, Bos Hu, maafkan aku, baru saja. Wang Chu juga tidak disengaja, dan tidak bermaksud menanyai Anda dan putra Anda. Faktanya, kami terutama menemukan bahwa Guru Tian tidak cocok menjadi kepala sekolah di sini. Jadi kami ingin melakukan beberapa penyesuaian. Mengapa Guru Tian tidak cocok? Petik 2. Wei Huaqiang menelan ludah, dan berkata, kemampuan Guru Tian tidak cukup untuk mengajar kelas seperti kelas 1 dari 3 senior. Jangan khawatir, Bos Hu. Saya, Wei Huaqiang, berpikir bahwa saya adalah guru terbaik di seluruh nomor 5 SMP akan membesarkan putramu dengan baik. Petik 2. Nada bicara Wei Huaqiang seolah-olah dia telah menjadi kepala sekolah. Kamu siapa? Anakku dibesarkan olehmu? Hu Zuofei bertanya tanpa basa-basi. Wajah tua Wei Huaqiang tiba-tiba memerah. Hu Zuofei memandang Wang Weiqi dan berteriak, saya pikir Guru Tian sangat baik dalam semua aspek, dan putra saya juga sangat mengenalinya. Jika Anda berani dapatkan Guru Tian pergi, lalu mari kita bicarakan.
Hu Gang memberitahu Hu Zuofei tentang urusan sekolah. Jadi Hu Zuofei tahu bahwa Tian Yongsan adalah guru kelas yang dipilih sendiri oleh Ye Chong. Jadi, tentu saja, dia ingin berbicara dengan Tian Yongsan. Ini adalah kesempatan untuk menyenangkan Ye Chong. Bagaimana bisakah Wang Weiqi berani mengatakan sesuatu? Dia mengangguk dan berkata, Tidak, saya baru saja berbicara omong kosong. Bos Hu, jangan khawatir. Saya, Wang Weiqi, akan menjadi orang pertama yang mengatakan tidak kepada siapapun yang menolak untuk membiarkan Guru Tian menjadi kepala sekolah kelas 1. 3 senior, karena kemampuan Guru Tian terlalu kuat, dia adalah guru kelas yang paling cocok. Para siswa membuat suara, diam. Wei Huaqiang benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia berencana untuk mengusir Tian Yongsan, tetapi kenakalan lain muncul. Dia benar-benar putus asa lagi. Setelah itu, Wang Weiqi mengambil yang lain. Pria itu pergi dengan malu. Hao Shengxian sangat senang dan bersikeras untuk memberikannya. Tian Yongsan menghampiri Hu Zuofei dan berkata, Terima kasih, Bos Hu. Tuan Tian, Anda terlalu sopan. Di masa depan, Hu Gang saya akan mempercayakannya kepada Anda. Kata Hu Zuofei. Tian Yongsan tersenyum manis. Pada saat ini, Hu Gang datang dan bertanya, Ayah, mengapa kamu ada di sini? Baru pada saat itulah Hu Zuofei ingat bahwa dia datang ke sini untuk urusan bisnis. Dia buru-buru bertanya kepada Hu Gang, Saya sedang terburu-buru untuk menemukan Tuan Chong. Maksud saya Tuan Ye. Bisakah Anda menghubunginya? Tian Yongsan berkata, Saya bisa. Hari ini adalah hari tahun baru, dan tahun baru telah dimulai. Salju turun sepanjang malam di desa Xiaoye. Saat kami bangun bersama keesokan paginya, kami melihat pemandangan spektakuler desa yang diselimuti salju, ribuan mil membeku dan salju melayang. Sungai di desa itu berangsur-angsur membeku. Orang dewasa mengajari anak-anak untuk tidak bermain di tepi sungai, karena sekarang hanya ada lapisan es, dan jika diinjak akan jatuh ke dalam lubang es. Untungnya, basis penanaman sayuran ditutupi dengan rumah kaca, sehingga badai salju dan udara dingin saat ini tidak akan berdampak drastis pada produksi sayuran. Di sisi lain, karena kelancaran festival budaya, sebagian besar jeruk di desa Nanju telah terjual sebelumnya, dan penduduk desa sekarang bersembunyi di kang panas untuk menghitung uang mereka. Yang paling terpengaruh oleh angin dan salju mungkin adalah tim teknik Wang Bing. Mereka harus berhenti bekerja saat turun salju, dan mereka harus membersihkan salju keesokan harinya sebelum mereka dapat melanjutkan bekerja. Jika suhu lebih rendah, permukaan tanah dapat membeku, dan konstruksi tidak dapat dilakukan. Jadi Wang Bing dan yang lainnya sekarang menembaki semua silinder, mencoba membangun beberapa rumah lagi sebelum tanah membeku. Hari ini, rumah Ye Chong sangat ramai. Ye Jiangwo dan Li Sujuan sibuk sepanjang pagi. Pada siang hari, sebuah meja besar berisi makanan lezat disiapkan di ruang makan besar villa keluarga Ye. Ye Yuan kembali dari sekolah beberapa hari yang lalu untuk merayakan hari tahun baru. Bersama dengan Zhou Yutong dan Lin Wan, total 6 orang sedang makan dengan gembira. Memegang nasi, Li Sujuan tiba-tiba berkata dengan emosi, terlalu banyak hal yang terjadi dalam 6 bulan terakhir. Iya, sejak kakakku kembali, keluarga kami telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ini baru beberapa bulan, dan kami telah pindah ke villa besar, aku juga bisa bersekolah. Ye Yuan berkata dengan bersemangat. Ye Jiangwo tersipu, dia tidak tahu harus berkata apa, dia terus tersenyum dan mengangguk. Ye Chong tersenyum, jangan khawatir. Ini baru permulaan, hidup kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Li Sujuan berkata, ya, kondisi keluarga kita semakin baik dan lebih baik. Tetapi hidupmu adalah peristiwa besar, seharusnya aku memikirkannya. Setelah selesai berbicara, Li Sujuan menatap Lin Wan dan Zhou Yutong. Kedua gadis kecil ini lebih cantik dari yang lain, dan mereka baik dan mampu melakukan banyak hal. Tidak peduli yang mana yang dipilih Ye Chong, dia sangat bahagia. Jika beberapa dekade yang lalu, dia akan meminta Ye Chong menikahi mereka berdua. Melihat penampilan Li Sujuan, Lin Wan dan Zhou Yutong langsung tersipu, menundukkan kepala pada saat yang sama.
dan menjadi sangat tertarik dengan nasi di dalam mangkuk. Wajah tua Ye Chong juga memerah, dan dia diam-diam melirik Zhou Yutong dan Lin Wan. Ye Yuan tahu bahwa ada hubungan ambigu yang tak terhitung banyaknya antara kakaknya dan dua wanita cantik ini. Sulit baginya untuk memilih yang mana. Bagaimanapun, Zhou Yutong dan Lin Wan sama baiknya. Dan Ye Jiangwo telah lama menganggap kedua anak ini sebagai anggota keluarganya sendiri. Suasana di meja agak canggung sesaat. Zhou Yutong terbatuk ringan, dan segera mengganti topik pembicaraan. "Iya, saya pikir sekarang musim dingin, dan produksi sayuran dan akuatik kita akan semakin rendah, yang akan memengaruhi restoran dan bisnis takeaway. Itu benar, saya juga mendengar bahwa bahan mentah di kilang anggur tidak mencukupi, jadi persediaan anggur obat dan krim kecantikan terbatas, dan uang yang diperoleh jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Apakah ini masalahnya?" Li Sujuan bertanya dengan cemas. Ye Chong mengangguk, "Itu benar. Tapi ini juga hukum objektif. Bagaimanapun, mereka semua adalah industri yang dipengaruhi oleh musim. Dia dapat yakin bahwa industri ini tidak akan menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa bulan ke depan. Tapi waktu tidak menunggu siapapun, Ye Chong membutuhkan banyak uang setiap detik. Oleh karena itu, Ye Chong harus menemukan lebih banyak industri untuk melakukannya. Saat ini ada dua yang bisa diimplementasikan. Yang pertama adalah mata air panas. Mai Dehao sudah mengajak orang untuk menjelajah, dan memang ada mata air panas di bawah tanah di gunung belakang. Di hari yang sama, dia menandatangani kontrak dengan Ye Chong, dan kemudian meminta tim teknik untuk mulai menggali sumber air panas. Dia berencana untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu 1 bulan, sehingga dia dapat mengejar waktu terpanas dari mata air panas tersebut. Yang lainnya adalah perusahaan keamanan. Sekarang perusahaan keamanan sedang dalam tahap perencanaan. Ye Chong menyerahkan masalah tersebut kepada Zhang Tiezu. Ye Chong mengambil sepotong ayam, berpikir bahwa perusahaan keamanan dapat dengan aman menyerahkannya kepada Zhang Tiezu, karena Zhang Tiezu adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Pada saat ini, Zhang Tiezu yang sangat andal di hati Ye Chong sedang bermain bola salju dengan saudara-saudaranya. Adu bola salju orang-orang ini bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan oleh orang biasa. Jika Anda tidak memiliki asuransi kesehatan, tetap tidak disarankan untuk berpartisipasi. Jika tidak ada kungfu, saya takut bahkan nyawa saya akan hilang. Saya melihat Zhang Tiezu memegang sekop besar di tangannya, dan menuangkan bertenton salju ke orang yang dilihatnya. Ini tidak buruk. Bola salju Chen Yong memiliki berat lebih dari 3 kati, sebesar wastafel, dan ditekan dengan sangat tebal. Itu hampir seperti memukul tubuh seseorang dengan batu besar. Bahkan Yan Beiji, yang telah berlatih topeng lonceng emas, dipukuli dengan sangat parah hingga dia batuk dalam waktu yang lama. Fan Ming adalah yang terburuk. Bola salju yang dia bungkus hanya seukuran telapak tangan, tetapi dia akan menyembunyikan batu di setiap bola salju. Ketika bola salju mengenai seseorang, itu akan langsung memar. Bukan tanpa alasan beberapa orang begitu bersemangat. Mereka telah berpartisipasi dalam pertempuran sepanjang tahun, dan mereka tidak peduli dengan adegan sekecil itu. Mereka menggunakan perang bola salju sebagai semacam latihan. Namun, Zhang Dalong sangat menderita. Kapan Zhang Dalong melihat pertarungan bola salju seperti itu? Ketika dia melihat Chen Yong berjalan mendekat dengan bola salju seukuran wastafel, kakinya sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Bola salju kecil Fan Ming mengenai kepala Wang Shenghuo di sebelahnya, membuat suara ledakan yang membuatnya takut. Zhang Dalong dengan hati-hati menghindari kerumunan, tetapi tidak pernah ingin ditangkap oleh Zhang Tiezu di belakangnya. Zhang Tiezu tersandung dan menjatuhkan Zhang Dalong, lalu melemparkan salju ke Zhang Dalong dengan sekop besar dengan kecepatan kilat. Dalam 3 detik, Zhang Dalong, yang belum bereaksi, telah dimakamkan. Zhang Dalong meronta ketakutan, dan tawa jahat Zhang Tiezu dan yang lainnya bergema di telinganya. Ketika Zhang Dalong menjulurkan kepalanya keluar dari tumpukan salju, yang menyambutnya adalah bola salju Chen Yong di wastafel, yang menghancurkan matanya menjadi bintang. Segera setelah itu,
bola salju Fan Ming dengan hati batu terbang seperti hujan deras. Setelah 2 jam, semua orang akhirnya bersenang-senang dan kembali ke rumah untuk melepaskan pakaian mereka yang basah kuyup dan membeku. Zhang Dalong sangat senang bahwa dia masih hidup. Dia melihat ke cermin. Wajahnya tampak membentuk lingkaran, dengan hidung memar dan wajah bengkak. Zhang Dalong diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan pernah bermain perang bola salju dengan binatang buas ini lagi. Jangan bermain-main dengan asuransi kesehatan, Anda tidak memerlukan asuransi kesehatan sama sekali, dan Anda langsung pergi ke krematorium. Saat ini, Ye Chong membuka pintu dan masuk. Melihat penampilan Zhang Dalong, Ye Chong diam-diam tertawa. Bagaimana kamu dipukuli seperti ini? Zhang Tiezu terkekeh. Kami baru saja pergi ke pertarungan bola salju. Zhang Dalong benar-benar selesai. Sepertinya dia perlu dilatih lebih banyak di masa depan. Wajah Zhang Dalong berubah hijau ketika dia mendengar ini. Setelah itu, Ye Chong berdiskusi dengan Zhang Tiezu tentang perusahaan keamanan, dan memberi Zhang Tiezu formula obat cair. Ini adalah sejenis cairan latihan tubuh dalam Dragon God Medicine Classic, yang dapat dengan cepat meningkatkan fungsi tubuh. Zhang Tiezu tidak mengharapkan hal semacam ini ada, dan sangat gembira. Kepala desa, bisakah kita menggunakan ini juga? Untuk orang yang sangat kuat, itu tidak terlalu berguna. Kata Ye Chong. Zhang Tiezu menyeringai dan bertanya, Kepala desa, apakah masih ada perantara? Beberapa orang lainnya juga prihatin dengan masalah ini, dan menatap Ye Chong dengan penuh semangat. Ye Chong tersenyum dan berkata, tentu saja, tetapi obat cair perantara lebih sulit disiapkan. Saya harus melakukannya sendiri, dan saya akan menyiapkannya untuk Anda nanti. Terima kasih, Kepala Desa, semua orang. Sangat bersemangat. Ye Chong juga berkata, sekarang obat cair primer ini dapat digunakan untuk melatih petugas keamanan baru. Hanya perlu setengah bulan untuk mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Zhang Dalong sedikit tidak rela ketika memikirkan tentang latihan keras yang telah dia lakukan. Desa Long, kenapa tidak kau keluarkan lebih awal? Mengapa Anda tidak menggunakannya untuk saya? Ye Chong tertawa dan berkata, aku ingin menumbuhkan kemauanmu. Zhang Tiezu dan yang lainnya semua tertawa. Pada saat ini, telepon Ye Chong berdering, dan itu adalah panggilan Tian Yongsan. Ye Chong mengangkatnya, tetapi apa yang dia katakan tidak masuk akal. Oh, Tuan Chong, saya menemukan Anda, sesuatu yang serius terjadi. Hu Zuofei tampak sangat bersemangat di ujung telepon. Ye Chong mengerutkan kening, apa yang terjadi? Hu Zuofei berkata, benar, sinyal abnormal telah terdeteksi baru-baru ini di zona pengembangan baru Luzu, dan para ahli memperkirakan bahwa itu akan terjadi di sana dalam 5 hari. Gempa. Ye Chong tercengang, kilang anggurnya baru saja dibangun. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada gempa bumi? Benar-benar mengejar teman-teman saya untuk membakar dupa, bahkan pantat Buddha. Hu Zuofei menambahkan, begitu berita itu keluar, para pengusaha di zona pengembangan baru itu sibuk menjual tanah mereka. Zona pengembangan baru direncanakan belum lama ini, begitu banyak bos besar yang membelinya di sana, belum sempat membangun pabrik. Jika terjadi gempa bumi, seluruh area pembangunan akan hancur. Jika Anda ingin mengembangkannya lagi, Anda tidak tahu bahwa itu akan memakan waktu 1 tahun monyet. Bos-bos besar ini tidak bisa menunggu. Mereka lebih suka menjual tanah dan menukarnya dengan modal kerja, yang bisa digunakan untuk investasi lain, daripada berinvestasi di zona pengembangan. Mereka tidak tahu kapan akan mendapat keuntungan. Hu Zuofei berkata lagi, Tuan Chong, saya tahu Anda memiliki kilang anggur di sana. Tidak, saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mendapat berita. Ini masih informasi orang dalam, tapi saya khawatir itu akan diumumkan ke publik. Lusa, Ye Chong. Terdengar? Jadi, mengambil keuntungan dari berita yang tidak seimbang. Jika kamu menjual kilang anggur, kamu seharusnya dapat memulihkan banyak kerugian. Hu Zuofei melanjutkan. Ye Chong berkata, dimengerti, terima kasih, saya akan pergi ke Luzu besok. Keesokan harinya, Ye Chong naik kereta berkecepatan tinggi ke kota Luzu, dan dia pergi ke kilang anggur terlebih dahulu.
Di kantor kilang anggur, Lin Tianqi dan Su Yuqian sedang duduk di sana dengan wajah sedih. Mereka bukan pengusaha lokal di Luzhu, jadi mereka mendapat kabar sehari lebih lambat dari Hu Zuofei dan yang lainnya, tapi itu masih berita di dalam. Mereka berpikir tentang bagaimana memberitahu Ye Chong tentang ini, tetapi Ye Chong datang lebih dulu. "Ye tua, kamu tahu segalanya?" Su Yuqian bertanya. Ye Chong mengangguk, lalu duduk di sofa di sebelahnya. "Kenapa menurutmu kita sangat sial? Gempa sialan ini tidak datang cepat atau lambat, tapi terjadi saat ini." Su Yuqian menamparkan pahanya dan mengutuk. Lin Tianqi juga terlihat pahit dan pahit. "Benar, jika sebelum kita membangun kilang anggur, tidak apa-apa. Sekarang kilang anggur telah dibangun. Lebih dari 1 miliar akan menyertainya. Ketika gempa bumi melanda, berapa banyak yang harus kita keluarkan? Kehilangan uang." Su Yuqian menghela nafas. "Tidak ada cara lain. Ayo lelang tanah dengan harga murah secepat mungkin, dan ketika berita dirilis besok, sebidang tanah ini tidak akan dijual." Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan pergi dan melihat situasinya dulu." Sebenarnya, Ye Chong tidak ingin melakukan hal semacam ini yang merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. "Kakak Chong, apalagi yang bisa dilihat, kita harus cepat." Lin Tianqi mengeluh. Ye Chong tersenyum. Lalu keluar dari kantor. Lin Tianqi dan Su Yuqian mengikuti dengan rasa ingin tahu. Ye Chong naik lift ke taman atap gedung kantor. Bangunan kilang anggur hanya sekitar 50 meter, tetapi masih merupakan bangunan tertinggi di zona pengembangan baru. Ye Chong berdiri di atas gedung dan melihat ke bawah meskipun dia tidak bisa melihat keseluruhan gambar zona pengembangan dengan jelas. Dia samar-samar bisa mendapatkan gambaran umum. Dia berkedip, dan murid-muridnya segera berubah menjadi ungu. Ye Chong tiba-tiba menemukan bahwa di arah tenggara, ada arus hangat yang naik di udara, yang tidak terlihat oleh orang biasa, tetapi sangat jelas di mata Ye Chong. Aliran udara ini seperti naga kuning yang naik dari tanah dan membubung ke langit. Penglihatan alami pasti akan menjadi bencana. Tampaknya inilah penyebab utama gempa. Ye Chong berkata pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia meminjam mobil dari kilang anggur, dan menuju ke tenggara sendirian, di mana aliran udara berwarna kuning naik. Setelah sampai di lokasi, Ye Chong menemukan bahwa itu adalah daerah tandus. Terlihat bahwa tanah di sana telah mengering, dan alur-alur yang dalam telah retak di permukaannya, bergantian secara horizontal dan vertikal. Tumbuhan di sekitar sini juga layu dan menguning, lebih seperti dihisap oleh partikel belerang di udara. Meski sudah memasuki musim dingin, suhu di kawasan ini masih sangat tinggi. Melihat tidak ada orang di sekitar, Ye Chong menginjak tanah yang paling retak. Tanah yang sudah retak kewalahan dan runtuh dengan keras. Ada lubang besar di tanah. Ye Chong melihat ke arah pintu masuk gua. Hanya merasakan gelombang panas yang datang dari dalam. Pintu masuk gua sedalam lebih dari 50 meter. Di bagian bawahnya terdapat gumpalan magma merah yang menggelegak. Ye Chong tahu bahwa ini adalah penyebab utama gempa. Suhu magma merah ini semakin tinggi. Ketika mencapai tingkat tertentu, akan menyebabkan lapisan kerak di sekitarnya pecah, dan akan terjadi reaksi berantai yang menyebabkan gempa bumi. Tempat ini seharusnya menjadi gunung berapi ribuan tahun yang lalu. Meskipun sekarang telah berubah menjadi dataran, magma di dalam gunung berapi tampaknya masih terkubur jauh di bawah tanah. Jadi selama suhu magma diturunkan, gempa secara alami tidak akan terjadi. Memikirkan hal ini, Ye Chong melompat turun. Pada jarak lebih dari 50 meter, Ye Chong masih sepele. Ye Chong mendarat di ruang terbuka di sebelah magma, masih merasa sol sepatunya akan terbakar. Dia melihat magma yang mendidih, dan harus mengatakan bahwa suhu di sini memang tinggi. Setelah itu, Ye Chong mengeluarkan jimat giok dari sakunya. Di dalam jimat giok, Anda bisa melihat pola taiji merah, dan pada pola taiji, ada titik hitam kecil. Dengan pemikiran di benak Ye Chong, titik hitam kecil itu merasakan panggilan Ye Chong. Jadi ia terbang keluar dari jimat giok, tumbuh semakin besar, dan akhirnya berubah menjadi hantu gadis kurus, Anki.
Paman, aku bersenang-senang di dalam, mengapa kamu menginginkanku? Tanya Anki. Ye Chong tersenyum dan berkata, tolong aku. Dan dinginkan magma, Anki mendengus, cih, ada baiknya membiarkanku melakukannya sendiri untuk masalah sekecil itu. Setelah itu, Anki meniup magma. Napas Ki dari hantu adalah angin yin, angin terdingin dan terdingin. Magma yang menggelegak menjadi tenang seketika saat angin bertiup, seperti seorang wanita parubaya yang pemarah tiba-tiba berubah menjadi menantu kecil yang berperilaku baik. Setelah itu, Anki mengambil embusan lagi untuk menurunkan suhu lebih jauh. Magma surut secara bertahap, memperlihatkan benda merah menyala di dalamnya. Benda itu berbentuk silinder dan seukuran telapak tangan. Ada apa ini? Tanya Anggi. Dia berhenti bertiup kurang dari 20 detik ketika dia melihat magma mendidih lagi. Anki menatap magma yang menggelegak lagi karena terkejut, angin dingin yang baru saja dia alami tidak berguna. Bahkan Ye Chong tidak berpikir bahwa setelah magma mendingin, magma segera memanas kembali. Apa? Tanya Anggi. Coba lagi. Anki menarik napas dalam-dalam, menggembungkan mulut kecilnya, lalu menghembuskan napas. Suhu magma surut seketika, dan Ye Chong melihat benda berbentuk silinder dengan jelas kali ini. Itu adalah esensi api, yang dibentuk oleh kondensasi api bumi selama 100 tahun. Angin Yin Anki tidak berpengaruh pada Huo Jing. Permukaan Huo Jing masih merah menyala, seperti baja panas membara. Bahkan Ye Chong tidak berani menyentuh Huo Jing dengan mudah. Dengan basis kultivasinya saat ini, jika dia bertemu dengan esensi api, dia mungkin akan terbakar. Namun, jika esensi api selalu ada di sini, magma akan memanas, dan angin sebanyak apapun tidak akan berguna. Ye Chong melamun, bagaimana mungkin ada Huo Jing di sini? Dia tidak punya cara untuk belajar. Melihat lubang sedalam ini selebar seseorang dan sedalam 50 meter, Ye Chong tampak sedikit familiar. Dia tiba-tiba menamparkan dahinya. Aku ingat, dia pernah melihat lubang yang persis seperti itu sebelumnya. Ada di dasar danau bawah tanah di Gua Nanjushan. Ketika dia dan Zhou Yutong pergi ke desa Nanju untuk pertama kalinya, mereka menemukan danau bawah tanah yang mirip negeri dongeng di dalam gua. Ada lubang air di dasar danau bawah tanah, dan bentuk lubang air itu persis sama dengan lubang ini. Hanya saja suhu dingin terpancar dari mata air. Saat ini, suhu di dalam gua ini sangat panas. Menurut analisis Ye Chong, yang ada di mata Sui mungkin adalah esensi es. Esensi ganda es dan api saling memperkuat. Jika Anda dapat membawa esensi es, itu dapat mengimbangi suhu esensi api. Memikirkan hal ini, Ye Chong akan kembali dan menjelajahi danau bawah tanah terlebih dahulu, untuk melihat apakah ada sesuatu yang dia tebak di mata air. Keesokan paginya, Ye Chong naik kereta berkecepatan tinggi kembali ke kota Beijiang. Melihat Ye Chong telah pergi, Lin Tianqi dan Su Yuqian bahkan lebih bingung. Sore ini, berita gempa akan diungkapkan kepada seluruh masyarakat, dan hampir tidak mungkin untuk menjual tanah saat itu. Mengapa Lao Ye begitu tidak dapat diandalkan? Mengapa dia pergi begitu saja pada saat kritis? Su Yuqian mengeluh, mungkin dia ada hubungannya. Tebak Lin Tianqi. Di sisi lain, Ye Chong telah kembali ke desa dengan tergesa-gesa. Dia datang ke South Orange Mountain lagi, dan setelah berjalan 2 kilometer di sepanjang terowongan, dia melihat lorong sempit itu. Melewati lorong itu adalah danau bawah tanah yang indah penuh dengan bahaya mematikan. Ikan-ikan di danau itu sangat aneh. Ada yang sebesar pesawat terbang, dan ada pula yang sekecil cacing tanah. Air danau yang sangat jernih tenang. Jika tidak terlalu gelap di dasar danau, Anda dapat melihat sekilas dasar danau. Ye Chong tidak banyak berpikir, melepas mantelnya dan melompat ke danau. Air danau sedingin es, dan Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak gelisah, dengan merinding di sekujur tubuhnya. Dia buru-buru dan diam-diam mendesak energi naga untuk berlari dengan cepat, mengerahkan semua pembuluh darah di tubuhnya, dan baru setelah itu dia bisa menahan dinginnya danau. Air di danau ini sangat dingin, dan semakin rendah Anda pergi, semakin rendah suhunya.
Ketika Ye Chong datang ke mata air, bibirnya membeku putih. Ingatan Ye Chong benar, lubang Suyan persis sama dengan lubang Huojing sebelumnya. Hanya saja lubangnya berada di bawah air dan gelap gulita. Melihat ke dalam, saya tidak bisa melihat apapun kecuali kegelapan, dan lapisan es tebal telah terbentuk di sekitar tepi gua. Ye Chong tidak terlalu memikirkannya, berbalik ke dalam air, dan berenang ke mata air. Semakin dalam Anda pergi, semakin rendah suhunya. Bahkan tubuh ilahi Ye Chong, yang telah dipisahkan dari tubuh fana, hampir tidak tahan dengan dingin seperti itu. Masih di kedalaman 50 meter, Ye Chong berenang ke bawah. Benar saja, dia menemukan bahwa ada sepotong besar es yang tenggelam di bagian bawah, yang telah terakumulasi selama beberapa tahun, dan es yang tenggelam itu sekeras baja. Dan terbungkus di tengah es adalah sari es yang bentuk dan ukurannya sama dengan sari api. Hanya saja roh api berwarna merah, dan roh es berwarna biru. Ye Chong sangat gembira, sepertinya tebakannya benar. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh Senbing, hanya untuk merasa sangat keras dan sangat dingin. Ketika Anda menyentuhnya, Anda bisa merasakan rasa dingin yang menusuk sumsum tulang. Ye Chong memberikan minuman ringan, mengepalkan tinjunya, dan energi naga mengembun di tinjunya. Ledakan, dia meninju Senbing, yang tebalnya hampir 1 meter dan sekeras baja, dihancurkan oleh pukulan Ye Chong. Setelah Senbing hancur, Ye Chong merasakan hawa dingin yang mematikan. Es tebal di sekitar roh es hancur, sejumlah besar air mengalir masuk, dan roh es membekukan kembali air menjadi es yang berat. Jika Ye Chong tidak menarik tangannya dengan cepat, bahkan Ye Chong akan membeku. Ye Chong tidak punya pilihan selain memanggil Anki lagi. Anki ada di dalam jimat batu giok dan bisa mendengar panggilan Ye Chong kapan saja. Bosnya masuk ke air dengan enggan dan mendatangi Ye Chong. Melihat tubuh telanjang Ye Chong, Anki dengan cepat menutupi matanya. Paman tidak normal. Dia memintaku keluar hanya untuk membiarkanku melihat ini. Ye Chong tersenyum kecut. Tidak, aku memintamu untuk membantuku. Melepaskan esensi es, keluarkan. Anki adalah hantu, dan tubuhnya dapat dengan mudah melewati es yang dalam. Hantu adalah milik Yin, dan bahkan benda yang sangat dingin pun tidak efektif melawan hantu. Oleh karena itu, esensi es tidak berpengaruh pada Anki. Anki merasakan sedikit mulut, mendengus, mengapa saya harus membantu Anda, Ye? Chong tersenyum dan berkata, aku akan membelikanmu potongan pedas favoritmu, dan kamu dapat membeli sebanyak yang kamu mau. Anki bertepuk tangan dan berkata, benarkah? Jangan berbohong. Ye Chong menyeringai, kapan aku pernah berbohong padamu? Sebenarnya, Anki tidak bisa benar-benar makan stik pedas, tapi dia bisa mencium bau stik pedas saat hantu makan. Dia menyerap baunya. Sejak saat itu di desa, Anki diam-diam mencium bau kiao tangan Vater setelah bau tongkat pedas. Dia tidak bisa melupakannya. Setelah itu, Angela menarik rok ungu kecilnya dan terjun ke es yang tenggelam. Dia berada di dalam es, sebebas ikan di dalam air, dan dalam sekejap mata, dia berada di sebelah roh es. Ye Chong memerintahkannya dari samping, memintanya untuk menghirup udara dingin Bing Jing ke dalam tubuhnya. Anki memegang Bing Jing dengan tangan kecilnya. Saya melihat aliran udara putih perlahan memanjang dari tangan kecilnya ke tubuhnya. Bagi orang luar, Anki tampak membeku, tapi dia adalah hantu dan tidak akan membeku. Setelah menghabiskan setengah jam, Anki akhirnya menyedot udara dingin dari esensi es. Pada saat ini, esensi es yang telah kehilangan energi dinginnya berubah menjadi batu biasa. Anki terbang keluar dari es sambil tersenyum. Tetapi dia tidak menyadari bahwa seluruh tubuhnya memutih. Begitu dia mendekati Ye Chong merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bagaimanapun, dinginnya esensi es kini telah berpindah ke Anki. Anki kecil, kembalilah ke jimat batu giok, atau aku akan mati beku olehmu. Ye Chong berkata dengan gemetar. Anki mendengus. Sungguh memalukan memiliki keterampilan kecil ini. Dia menggaruk wajahnya dengan jari-jarinya, dan kemudian terbang kembali ke permukaan air.
Begitu Anki pergi, suhu seluruh danau bawah tanah kembali normal. Ye Chong melihat bahwa bongkahan es yang berat itu mencair sedikit demi sedikit. Setelah selesai, Ye Chong juga kembali ke permukaan air. Anki telah kembali ke jimat giok. Di dalam jimat batu giok, terdapat peta taiji untuk menekannya, dan bagian dalamnya tertutup rapat, sehingga hawa dingin di tubuh Anki tidak akan memengaruhi dunia luar. Ye Chong mengenakan pakaiannya, meletakkan jimat giok di tangannya, dan bergegas kembali ke Luzu tanpa henti. Dalam 3 jam, berita gempa akan disampaikan ke seluruh masyarakat. Ketika Ye Chong kembali ke kilang anggur, Lin Tianqi dan Su Yuqian sedang menunggunya dengan cemas. Di mana pertukarannya? Ye Chong menanyakan kalimat pertama. Ye tua, kamu akhirnya menemukan jawabannya, ayo cepat dapatkan makanan di sini. Atau sudah terlambat, kita akan pergi ke sana sekarang. Kata Su Yuqian. Ye Chong tersenyum, itu bukan menjual. Itu membeli. Apa? Lin Tianqi dan Su Yuqian bertanya serempak, tercengang pada saat bersamaan. Kakak Chong, jangan konyol, setelah gempa bumi, tempat ini hancur. Membeli tempat ini sekarang hanya membuang-buang uang. Kata Lin Tianqi. Ye Chong hanya tersenyum, ayo pergi. Aku punya alasan sendiri. Bersambung.